prospeknya cerah nggak Bu? Kalau bagi sarjana lulusan biologi ini? Oke, prospeknya pastinya sangat cerah sekali ya. Iya, karena kalau saya lihat Ibu cerah sekali itu berarti materinya, salary-nya gede nih. Iya, karena mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluk hidup itu tidak akan ada habisnya ya, sampai akhir zaman itu sampai akhir zaman ya Bu, tidak akan ada habisnya, karena akan selalu ada yang baru, yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Muda Unilak. Kembali kita berjumpa di hari ini untuk melanjutkan bincang-bincang bebas kita tentang dunia pendidikan, kampus, dosen, pengabdian, dan hal-hal lainnya. Setelah 2 minggu saya sendiri tidak hadir di podcast, ternyata banyak narasumber yang mereschedule ulang jadwalnya, dan mudah-mudahan jadwal di minggu ini narasumber banyak yang bisa hadir, confirm kehadirannya di podcast Lancang Kuning. Dan hari ini kita ketemu dosen mantan home base-nya di Fadiksi, ya Bu? Ya, betul. Dulunya FKIP, kemudian sekarang di Fakultas Kehutanan, benar Bu ya? Ya, benar. Beliau adalah Ibu Sri Wahyuni, SSI, MSI, ya. Mengajar untuk prodi biologi. Ini prodi baru di Universitas Lancang Kuning yang baru beberapa bulan lalu SK-nya keluar. Bersamaan dengan program studi kimia. Ya. Dan prodi biologi, kemudian prodi kimia ini diletakkan atau dirumahkan di Fakultas Kehutanan Bu ya? Iya, betul. Nah, apa kabar Bu pagi ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, beliau akan sebagai apa istilahnya? Jenderal lapangan tengah lah kalau di sepak bola. Yang akan memimpin untuk prodi biologi. Nah, prodi biologi di Lancang Kuning kan baru Bu. Kalau di perguruan tinggi lain sudah banyak ya. Sudah banyak. Hampir rata-rata perguruan tinggi punya ya. Punya. Nah, dan kita bersyukur di usia yang ke-41 prodi biologi hadir di Lancang Kuning. Seperti apa sih konsep prodi biologi ini nantinya? Perjalanannya seperti apa, kemudian mahasiswanya seperti apa, kemudian luaran atau lulusan prospek kerjanya pasti akan lebih tahu, Ibu bisa jelaskan. Nah, karena saya sendiri sih Bu agak sedikit blank tentang biologi, karena taunya dulu di SMA biologi. Jadi taunya biologi itu ya kayak anatomi makhluk hidup lah. Nah, bisa jelasin Bu kenapa prodi biologi ini hadir di Lancang Kuning? Silakan Ibu Sri Wahyuni. Oke, terima kasih. Biologi sendiri itu merupakan bidang ilmu yang sudah sangat tua ya. Tua Bu ya. Sudah sangat tua sekali. Jadi biologi ini sendiri itu merupakan dasar dari berbagai bidang ilmu lainnya. Jadi bidang ilmu kesehatan, kemudian kehutanan, pertanian, itu semuanya basicnya harus belajar di biologi dulu. Di biologi. Iya. Nah, jadi karena latar belakang tersebut dan juga kebutuhan pasar, maka dibukalah prodi biologi ini dan juga kimia. Nah, jadi diharapkan nanti ke depannya prodi biologi ini dapat berkembang di Unilak sehingga bisa menjadi dasar atau latar belakang untuk membangun mungkin prodi-prodi lain yang itu terkait dengan biologi. Seperti itu. Berarti biologi itu selalu erat kaitannya dengan pertanian, perkebunan, kemudian kehutanan juga. Ilmu kelautan bisa masuk juga Bu? Bisa Bu ya? Kelautan, kesehatan juga. Jadi semua yang ada
mempelajari makhluk hidup. Oke. Nah, itu terkait dengan biologi. Biologi. Iya. Kalau Ibu selama sekolah, mulai dari SMA, kemudian kuliah, dari dulu memang suka anatomi makhluk hidup atau memang suka biologi? Oh iya. Awalnya dulu tidak ada kepikiran ya mau mendalami biologi itu nggak ada gitu. Cuman dulu itu saya punya pengalaman yang akhirnya membuat saya penasaran dengan bidang ilmu ini gitu. Saat SMA dulu? Waktu kecil. Waktu kecil. SD lah kayaknya. Jadi Ibu terus coba cari ya. Jadi dari pengalaman itu akhirnya ternyata asik ya kayaknya belajar biologi gitu. Karena kita mempelajari hal yang sangat dekat dengan kita ya. Tubuh kita sendiri, manusia, kita belajar tentang hewan, tumbuhan, kemudian yang kecil-kecil misalnya seperti virus, bakteri, atau disebut juga dengan mikroorganisme itu dipelajari di biologi. Iya. Berarti memang sering di labor, Bu ya? Tidak hanya di labor, tetapi bisa juga di lapangan. Kalau kenapa Bu, ketika SMA, sekolah, tentu orang-orang sudah ingin memilih jalur. Ada yang ke hukum, ekonomi, kesehatan, politik. Nah, biasanya yang Ibu perhatikan, Ibu sebagai dosen, ciri-ciri siswa atau mahasiswa biologi itu seperti apa sih, Bu? Dia mulai sebelum masuk ke jenjang perguruan tinggi. Rata-rata Ibu yang lihat gambarannya. Apakah dia yang misalnya katakanlah suka membaca, suka di labor, suka menyendiri, gitu kan? Seperti apa Bu gambaran mungkin Bu? Biar kebetulan ini kita sedang buka menerima mahasiswa baru, prodi biologi sudah buka, bisa mereka bergabung ke kita. Gitu. Yang paling pertama sih seseorang yang punya keingintahuan yang tinggi. Keingintahuan ya? Keingintahuan yang tinggi. Jadi ini kenapa bisa seperti ini? Ya, jadi rasa penasaran, keingintahuan, sehingga itu menimbulkan keinginan untuk mencari tahu, bisa dengan membaca, atau mengamati langsung. Seperti itu sih saya pikir. Dulu Ibu juga begitu? Iya, saya awalnya dari penasaran. Kemudian akhirnya mendapat jawabannya dan di situ saya akhirnya menikmati belajar biologi. Berarti dengan penasaran Ibu cari. Ternyata itu ketemunya di biologi. Iya, ketemunya di biologi. Nah, virus-virus Bu ya? Ada juga belajar? Virus ya kita belajar. Bakteri, jamur. Iya. Kalau di sini juga banyak virus Bu nih. Virus ya. Kameramennya Bu, editor. Menyebarkan ilmunya Bu. Ilmu editing dia ke kawan-kawan. Virusnya yang baik. Yang baik ya. Kan nggak selamanya bakteri atau virus buruk Bu ya. Iya. Ada juga positif ya. Dulu di SMA apa Bu? Memang jurusannya IPA atau IPS? Iya, dulu SMA saya sudah konsentrasinya IPA. Oh IPA, Kemudian selesai langsung milih biologi? Iya, lanjut studi S1-nya biologi, kemudian S2-nya juga biologi. Waktu masuk perguruan tinggi memang langsung pilih biologi? Iya. Langsung diterima? Alhamdulillah langsung diterima. S2-nya lanjut langsung diterima juga di biologi? Iya. Wah, pinter berarti Ibu nih suka di labor. Ternyata Ibu Sri Wahyuni merupakan alumni SMA Plus Bu ya? Oh iya. SMA Plus nih SMA siswa-siswa pintar nih. Memang luar biasa dulu. Sekolahnya memang selalu untuk jadi anak-anak pintar Bu ya. Bibit-bibit dikumpulkan untuk bersaing untuk di Indonesia supaya anak-anak Rio bisa berkompetisi Bu ya. Betul. Nah, ketika sudah menjadi mahasiswa, kalau belajar biologi itu tentang apa Bu selama 4 tahun? Apakah dominannya di labor, misalnya ada 120 SKS untuk sarjana, 80%-nya atau 60% di labor, kemudian sisa teori, kemudian ada praktek, seperti apa Bu? Jadi bidang ilmu biologi itu banyak sekali yang memang biologi murni ya. Kemudian banyak juga irisannya dengan bidang ilmu lainnya. Nah, yang biologi sendiri itu kita bisa belajar tentang pengelompokan makhluk hidup. Nah, itu namanya taksonomi. Taksonomi? Khairi ngerti?
Terus Misalnya kayak kucing dengan Oke. harimau itu kan sekilas mirip Mirip, ya. ya, Cuman ya, yang ya. satu besar, yang Ya. satu kecil. Oke. Nah, itu kita belajar pengelompokannya di Ya. taksonomi. Apakah mereka sebenarnya satu spesies atau Oke. berbeda atau gimana gitu. Kemudian kita juga belajar fisiologi. Oke. Nah, fisiologi itu terkait dengan fungsi-fungsi yang ada di dalam tubuh. Organ tubuh? Iya, organ Oke, tubuh. ya. Misalnya bagaimana makanan dicerna, Oke. bagaimana kita bernafas, Oke. sistem reproduksi Oke. itu baik tumbuhan maupun hewan itu Ya. semuanya dipelajari di situ. Kemudian kita juga mempelajari terkait anatomi. Oke. Nah, itu bentuk bagian dalam dari makhluk hidup. Makhluk gitu ya. hidup, berarti Iya. manusia juga? Manusia Oke. termasuk, ya misalnya makhluk hidup itu terdiri dari sel-sel. Sel, oke. Kemudian sel berkumpul jadi jaringan, kemudian jadi organ, baru Oke. jadi individu. Kemudian kita juga mempelajari terkait morfologi. Nah, Apa itu, Bu? morfologi ini kebalikan anatomi. Oke. Kalau anatomi itu bagian dalam, morfologi itu penampakan luar. Luar? Ya, Berarti penampakan kulit luar. bisa Ya, termasuk? Iya, seperti misalnya Lingkungan? luarnya luar dari individu. Oke. Oke, misalnya seperti manusia itu punya 2 mata, Oke. 2 tangan, Ya. kemudian 2 telinga Oke. gitu. Kemudian kalau tumbuhan misalnya dia punya daun, Daun, akar, iya. batang, bunga. Nah, seperti itu, penampakan luar. Oke. Nah, biasanya kalau kita mengelompokkan suatu individu yang diamati pertama itu penampakan luar. Penampakan luar Iya, dulu. penampakan Oke. luarnya. Misalnya sama penampakan luarnya, nah Ya. berarti dia bisa dianggap sudah berkerabat dekat. Oke. Nah, baru kemudian kita amati dalamnya sampai Oke. nanti ke tingkat gennya. Berarti Seperti itu. kerabat dekat tuh yang misalnya kucing, Dengan harimau, iya. agak dekat, macan. Iya, Oh, itu macan. dari luar dulu ya. Iya, penampakan luarnya kan sudah Oh, mirip. Nah, mirip, jadi ya. bisa dianggap pertama mereka mungkin berkerabat dekat. Nah, seperti itu. Kemudian banyak lagi kita juga mempelajari lingkungan, Ya, ekologi ekologi. namanya, itu juga dipelajari. Kemudian kita juga mempelajari hal-hal terkait dengan gen, Gen, nah, ya. pewarisan sifat. Oke. Dari keturunan kepada dari induk kepada keturunan. Iya. Misalnya Kromosom itu biologi, Bu? iya, kromosom itu biologi. Kromosom Iya. X, kromosom Y ya? Iya, Ada, Bu ya? Ada. Benar kan? Betul. Iya, sifat kita diturunkan dari orang tua Iya. laki-laki, apakah perempuan? Perempuan, iya. Mana yang dominan? Iya, Nah, betul. Apakah misalnya orang tuanya berambut keriting Iya, keduanya? iya. Anaknya kira-kira rambutnya apa ya? Iya, Nah, benar. itu dipelajari di Warna biologi. kulit juga ya? Iya, warna Iya, iya. kulit, Kromosom, kecerdasan, iya. itu juga. Iya. Itu dipelajari di dalam ilmu genetika, Genetika. namanya. Oke. Kemudian ada juga evolusi. Evolusi. Juga, iya. ya. Jadi bagaimana dahulu makhluk-makhluk hidup itu bertahan sampai sekarang, pastinya kan kehidupan di bumi itu berubah ya. Berubah, ada iya. bencana, ada yang lain Pengaruh sebagainya. ya. Itu mempengaruhi atau Alam juga enggak? ya, perubahan iklim ya, Iya, mempengaruhi. iya. Apakah dulunya nenek moyang manusia seperti apa, Iya. atau nenek moyang gajah seperti Oke. apa itu? Rasa bisa. penasaran Ibu gede Iya, ya, rasanya, Bu ya? seperti itu. Besar, Bu ya, rasa penasaran. Penasaran. Saya rasa penasaran juga besar, Bu. Tapi nggak kuat hafalan gitu. Nggak kuat hafalan ya? Hafalan yang biologi, Oke. rumus-rumus. Kan ada rumus, Bu ya? Iya, ada rumus. Di Rumus. genetika itu Iya. ada rumus. Dan Iya. biologi sih kita banyak menggunakan istilah Latin ya. Latin, nah iya, Bu. Karena Kromosom mungkin X, di kromosom awal Y. perkembangan ilmunya kan mungkin di ini ya, Barat ya, Bu ya? filsuf di Iya, barat, jadi lebih dominan ya. dominan, makanya banyak istilah Latin. Istilah ya. Latin, iya, Bu. Gen, betul, DNA, DNA, sel darah, Mm-mm. sel saraf, Iya. kemudian rambut itu, ya Mm-mm. kan. Nah, berarti kalau Ibu kan penasaran nih biologi. Mm-mm. Tadi orang tua kan pemengaruh kan, orang tua laki-laki, Iya. orang tua perempuan. Mm-mm. Kalau Ibu pengaruhnya ke bapak atau ke Ibu? Dari orang tua laki-laki atau orang tua perempuan? Nah, Ibu kan jadi dosen nih. Setelah itu terjawab, Oke. ternyata saya lebih dominan dari Ibu Ayah, dari mana? Oke. Kalau saya sepertinya dominan ayah. Ayah. Ya, dari Oke. penampangan luar itu kemiripannya lebih ke ayah. Ayah. Dari luar, Bu. Luar dari Indikatornya, luarnya. Bu, yang tanpa dipelajari secara sekilas apa, Bu? Mungkin ini ya, warna kulit. Warna kulit. Oke. Kemudian bentuk muka Bentuk atau muka, rahang mungkin ya, oke, secara ya. umum. Ya. Terus juga struktur gigi. Struktur, oke.
Ya, lebih ya. mirip ke ayah sih. Ayah ya Bu ya, lebih dominan ya. Lebih dominannya Berarti ayah dulu suka juga penasaran ya Bu, mungkin Bu. Turun ke ibu mungkin ya. Mungkin, iya. Mungkin. Akhirnya terjawab di biologi, di biologi Bu ya. Iya, betul. Nah, selain itu Bu, kalau untuk tadi kan banyak bidang ilmu turunan biologinya ya. Iya. Kalau nanti ketika sudah jadi mahasiswa, Ibu sudah ngajar, itu apakah dominan praktek Bu di labor gitu daripada teorinya, atau seperti apa Bu gambarannya? Oke. Untuk jenjang sarjana S1 itu kita perkirakan komposisinya 60% teori, 40% praktek. Praktek. Ya, jadi memang kita akan banyak praktek, tidak terbatas di labor, tapi juga nanti akan ada di lapangannya. Di lapangan. Ya, misalnya kita pergi ke hutan atau ke perairan, laut, pantai, sungai, danau, seperti itu. Turun semua Bu ya? Iya, harus dipelajari ya? Harus dipelajari. Bu, ini kan kalau lingkungan biologi di perairan, di lautan, di hutan, gunung itu kan beda-beda. Iya, beda-beda. Gimana cara mendapatkan gambaran umum? Gambaran umum bahwa ada kesamaan perairan, kemudian antara kelautan itu dari ilmu biologinya Bu. Karena kan secara penampakan luar ya kan itu kan berbeda. Tapi saya lihat kemarin ada beberapa mahasiswa yang prodi pendidikan biologi di FKIP itu turun ke laut untuk ada yang bedah ikan, ya kan? Itu kan bagian juga. Nah kalau di prodi biologinya Bu, apa tidak bisa hanya berpraktik di perairan aja, nggak perlu sungai, nggak perlu laut gitu loh? Oke. Nah jadi karena setiap ekosistem ya, kita menyebutnya ekosistem itu punya karakter yang khas. Ya, jadi misalnya ekosistem hutan itu karakternya khas karena mereka didominasi oleh tumbuhan ya, apakah itu tumbuhan besar ya, berkayu atau semak-semak. Kalau di perairan misalnya laut itu beda lagi ekosistemnya. Pastinya di sana dominannya makhluk hidup yang memang habitatnya di laut, ikan. Tumbuhan ada juga, tetapi tentu golongan tumbuhannya berbeda dengan yang di hutan. Betul. Nah, di danau juga itu walaupun sama bentuk perairan dengan laut, tapi itu beda lagi ekosistemnya. Karena mungkin di danau itu airnya tidak asin. Betul. Nah, sungai itu juga beda lagi. Ada satu lagi muara. Muara itu beda lagi karena airnya payau. Laut sama sungai. Iya betul. Jadi semuanya harus kita pelajari agar menyeluruh pengetahuan tentang biologinya. Jadi tumbuhan dipelajari, hewannya juga dipelajari, baik yang di darat, di laut, di sungai, di muara, tumbuhan juga yang di darat maupun yang di laut. Nah itu juga. Dulu waktu Ibu mahasiswa di S1 S2 ada membedah gitu nggak Bu? Misalnya ikan, makhluk apa aja yang udah pengalaman Ibu bedah gitu kan, cari tahu. Karena makhluk hidup itu kan kecil Bu. Iya. Kecil. Pernah bedah nyamuk nggak Bu? Nyamuk nggak dibedah. Nggak dibedah, pernah diperiksa anatominya. Tapi hewan apa yang ibu bedah? Oke, kita biasanya dulu membedah itu ikan ada. Kemudian itu untuk perwakilan dari golongan ikan ya. Itu kelas yang paling rendah dalam hewan. Kemudian kata. Itu yang familiar ya, saya lihat yang familiar ya, kata yang gampang-gampang dicari deh. Kemudian burung, itu yang ada di bedah. Ikan, katak, burung. Itu kan tadi perairan. Nah, kemudian di darat. Kalau tumbuhannya Bu, apa yang Ibu bedah Bu? Tumbuhan kita nggak bedah dalam artian ini ya sebenarnya. Kayak makhluk hidup ya. Kalau tumbuhan kita pengamatannya itu di bawah mikroskop lebih. Jadi kita nanti mengamati daun itu sebenarnya bentuk susunannya seperti apa. Jadi nanti dipotong daunnya setipis mungkin, diamati di bawah mikroskop. Oh ternyata dia terdiri dari sel-sel yang seperti pohon yang Ibu amati yang udah pelajari waktu di S1 S2? Oh itu banyak sekali. Apa aja Bu? Hutan, banyak jenis akasia, kemudian meranti, kemudian ada kayu-kayu yang mungkin kita nggak familiar dengan namanya ya, banyak sekali. Getah juga Bu? Iya, getah juga. Sawit juga? Sawit ada juga. Terus Bu, kalau tadi perairan, kalau ikan kan memang di perairan, di air. Iya, di air. Kalau ada hewan yang bisa di darat, bisa di air, ada Ibu bedah?
yang Ibu bisa pelajari misalnya kayak buaya gitu kan, buaya darat, kan. Oke. Dia kan di air kan bagian Iya. bisa di air bisa di darat Iya, gitu loh oke, kan. Nah, Ibu ada berani nggak gitu maksudnya pengalaman untuk membedah gitu? Oke, pengalaman untuk membedah kalau buaya tidak ada, Oke. karena yang pertama faktor pertama itu kita untuk mendapatkan buaya kalau dibedah itu kan berarti resikonya mati ya, hewannya pasti mati, dan itu harganya kan mahal ya kalau buaya, dan itu biasanya tidak tidak diperdagangkan dan itu tidak diperbolehkan. Oke. Kalau tadi Ibu bilang kucing, harimau kan sama kan, kayak biawak, buaya. Nah, itu kan ada kemiripan Bu ya. Nah, saya pernah lihat Bu, apa namanya? Otopsi gajah. Otopsi gajah. Gajah mati, gajah Sumatera. Jadi saya lihat apa namanya? Katakanlah dokter hewan lah ya. Itu ketika ada mencari penyebab kematian gajah. Nah, apakah diracun? Apakah karena sakit? Apakah salah makan gitu kan? Nah, itu juga bisa dari biologi bisa penyebabnya sekali. Iya, banyak yang bisa dianalisis ketika kalau kita mau mengetahui penyebab kematian ya, bisa analisis isi perutnya, kemudian saya lihat itu. Iya, kotorannya. Saya lihat itu. Iya, jadi nanti dites kotorannya mengandung apa, juga, isi ususnya atau kalau makanannya masih di lambung, isi lambungnya apa, nanti kalau ada yang aneh itu bisa jadi mungkin penyebab kematian. Atau misalnya dicek kesehatannya secara menyeluruh, misalnya jantungnya, paru-parunya, apakah memang ada penyakit atau tidak, itu bisa dilihat. Saya pernah lihat itu Bu, soalnya ketika katakanlah dokter atau tenaga medis yang membedah, pisaunya kecil Bu. Segini, kecil. Tapi sekali nyayat Bu, tajam banget. Iya, tajam. Kalah tajamnya pisau dagingnya. Pisau daging. Ri, tolong Ri, Ibu udah terserak-serak untuk minum dulu. Kecil Bu pisaunya. Pisau bedah cuman segini. Kecil. Telunjuk, tapi pas kita disayat, memang terbuka. Saya lihat itu ada semacam usus diambil, kemudian di lambung, habis itu kayaknya ada di hati, organ-organ vitalnya, di situ kelihatan. Oh, ternyata ada cacing, ya kan? Cacing merah, parasit, ya kan? Oh, ternyata ada luka di usus. Nah, beberapa yang saya lihat itu selain sapi yang tiap Idul Adha dibedah, saya pernah lihat bedahnya gajah, habis itu bedahnya harimau pernah lihat juga. Nah, itu memang mereka kayaknya sudah memahami ilmu biologi. Iya, betul. Tinggal dicari lagi mana sebab kematian kayak untuk makhluk hidup gitu ya. Betul. Oke, semakin menarik kawan-kawan sobat muda Unilak. Ibu, ini ada minum. Silakan minum dulu. Iya. Oke, terima kasih. Enggak puasa kan, Bu? Oh, enggak. Minum aja dulu, Bu. Kemudian, Rih, minum dulu, Rih. Oke. Nah, ketika sudah belajar biologi di labor, anak-anak yang Ibu amati menyukai prodi biologi ini, apa memang harus kuat hafalan, Bu? Hitung-hitungannya apa harus kuat nggak, Bu? Karena kan di SMA itu IPA ya, IPA IPS bahasa gitu. Sebenarnya tidak harus kuat hafalan ya. Yang penting kita memahami. Yang penting kita memahami konsepnya. Jadi tidak harus menghafal, karena kalau kita menghafal itu akan sulit nanti melakukan analisis. Iya, jadi di biologi itu sangat perlu kita menganalisis suatu analisisnya lebih kuat. Iya. Jadi kalau kita menghafal itu akan kesulitan menganalisis. Jadi sebaiknya kita memahami konsep-konsepnya. Kalau sudah tahu konsepnya seperti apa, itu kita akan gampang menganalisis. Jadinya bisa menguasai ilmu tersebut dengan lebih cepat. Kalau untuk hitung-hitungan di biologi, hitungannya sebenarnya sederhana ya. Iya, enggak yang kayak di matematika mungkin ada integral, diferensial dan sebagainya, itu tidak ada di biologi. Jadi hitungannya hitungan sederhana sih. Iya. Nah, ketika sudah jadi mahasiswa ataupun orang-orang menyukai biologi, ya kan, mereka kan aktivitas juga banyak di labor, Bu ya.
Iya. Di laboratorium. Betul. Nah, kalau Ibu sudah selesai S1 S2, ada nggak sih waktu untuk bersosial gitu? Misalnya katakanlah mahasiswa tuh main ya kan, buat organisasi ataupun kumpul-kumpul dulu. Gimana Bu pengalaman Ibu? Oke, dulu ada waktu untuk bersosialisasi, misalnya ikut kegiatan mahasiswa itu tetap ada. Tetap Iya, ada. tetap bisa kok Bisa, Bu, dilakukan. ya? Iya, yang penting kita pandai mengatur waktu ya. Oke. Karena pastinya di tahun, apalagi di 3 tahun di awal itu akan banyak sekali kegiatan praktikum. Praktikum, Iya, ya. kuliah juga, Kuliah. praktikum juga. Iya, Nah, benar. tapi kan itu tidak setiap hari ya. Iya, Nah, betul. jadi mahasiswa tetap akan bisa mengikuti kegiatan yang lain, itu pasti bisa. Dulu Ibu praktikum di mana Bu dulu, Bu? Waktu S1 gitu. Iya, dulu di ini di lab ada, terus juga kami dulu setiap mata kuliah itu, hampir setiap mata kuliah itu ada kuliah lapangannya. Kuliah lapangan ya? Iya, kuliah lapangan tuh senang kayaknya Bu ya? Iya, Enak ya? karena kita kan jalan ke suatu tempat ya. Iya. Itu kuliah lapangannya ada yang di dalam hutan, berkemah. Iya. Ya, kemudian ada yang ke pantai. Iya. Ada yang ke sungai. Itu macam-macam. Saya lihat dan itu seru. mahasiswa Unilak yang prodi pendidikan biologi diving dia Bu. Iya, diving Underwater juga, gitu. underwater. Iya, betul. Seru. Seru. Jadi ke alam kita belajar sambil itu ya. Iya, media kita itu alam. Traveling juga Bu. Iya, jadi bisa jalan-jalannya dapet, rekreasinya dapet, ilmunya dapet. Yang suka jalan-jalan, yang suka berpetualang, itu bisa juga ternyata bergabung menjadi mahasiswa prodi biologi Bu ya. Sekali, iya. Saya lihat underwater mereka jalan ternyata piknik-piknik sambil belajar. Sambil belajar. Nah, siapa tahu kalau lagi piknik kemudian atau underwater diving bisa belajar tentang ini ikannya apa ya kan, terus diambil kemudian sambil belajar dibedah. Iya, betul. Menarik teman-teman sobat muda Unilak, ternyata belajar tentang biologi. Nah, ketika sudah belajar, sudah sarjana, sebenarnya bagaimana masa depan bagi teman-teman atau mahasiswa yang bergelar sarjana dari lulusan prodi biologi ini? Kita akan dapat gambaran dari Bu Sri Wahyuni. Sebenarnya sebesar prospeknya cerah nggak Bu kalau bagi sarjana lulusan biologi ini? Oke. Prospeknya pastinya sangat cerah sekali ya. Iya. Karena kalau saya lihat Ibu cerah sekali itu berarti materinya, salarinya gede nih. Iya, karena mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluk hidup itu tidak akan ada habisnya ya, sampai akhir zaman itu. Sampai akhir zaman ya Bu ya. Tidak akan ada habisnya karena akan selalu ada yang baru, yang baru. Iya. Nah, jadi untuk prodi biologi Unilak sendiri kita sudah menetapkan ada 5 capaian lulusan nantinya yang lulus dari prodi biologi Unilak. Nah, yang pertama itu bisa bekerja sebagai tenaga di bidang industri. Industri itu banyak ya. Bisa industri di perusahaan-perusahaan yang basisnya bioenergi. Bioenergi. Seperti sekarang ini kan sudah dikembangkan energi yang sumbernya itu dari makhluk hidup ya. Iya, bioetanol misalnya biogas Bu ya. Iya, biogas itu kotoran bisa. sapi ya. Itu sampah ya. Bisa menjadi alternatif bahan bakar. Kemudian perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan misalnya. Betul. Iya. Itu lulusan kita bisa bekerja sebagai quality controlnya misalnya betul. Atau tenaga produksinya atau bekerja di bagian riset dan pengembangan produk gitu ya. Kemudian juga perusahaan-perusahaan yang mungkin menggunakan bahan dasar makhluk hidup misalnya seperti perusahaan kertas. Mereka kan menggunakan bahan baku itu kayu ya. Nah, jadi lulusan kita bisa bekerja mungkin di bagian pembibitan kayu dan segala macamnya. Pupuk bisa Bu ya, sawit juga ya. Turunannya ya. Ya, turunannya bisa. Jadi banyak sekali di lulusan kita bisa bekerja di
berbagai perusahaan. Kemudian juga lulusan kita juga bisa bekerja sebagai konsultan biologis atau konsultan lingkungan. Iya, bisa analis atau surveyor ya atau auditor untuk masalah lingkungan. Untuk masalah lingkungan pada perusahaan AMDAL. Oh iya benar, AMDAL lingkungan, analisis masalah dampak lingkungan analisis mengenai dampak lingkungan atau perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan dokumen AMDAL. Biasanya itu perusahaan-perusahaan yang dalam produksi mereka menghasilkan limbah ya. Nah, itu mereka pasti akan butuh dokumen AMDAL. Dokumen AMDAL tuh ya, ada di situlah peran bisa masuk ya biologi peran lulusan kita. Kemudian seperti yang kita semua tahu, lulusan kita itu bekerja bisa di bagian laboratorium laboratorium rumah sakit atau perusahaan obat betul, atau laboratorium swasta lainnya. Kemudian lulusan kita juga bisa bekerja sebagai peneliti pastinya di lab ataupun di lapangan. Dan yang terakhir itu sebagai ahli konservasi terkait etnobiologi. Nah ini pernah Mas Budi belum pernah dengar ya? Jadi etnobiologi itu adalah kita mempelajari sesuatu yang dimanfaatkan oleh masyarakat yang itu berhubungan dengan makhluk hidup. Jadi apa hubungan masyarakat dengan makhluk hidup? Secara sederhananya, makhluk hidup dengan masyarakat. Iya, dengan masyarakat. Contohnya seperti ini. Misalnya di suatu daerah itu mungkin masyarakat biasa memakan tumbuhan A. Yang mana mungkin di tempat lain itu tidak biasa. Misal seperti itu ya. Seperti contohnya ini, masyarakat suku Batak misalnya itu dalam masakan mereka ada penggunaan andaliman. Andaliman, ya nama tumbuhannya. Sementara di suku yang lain atau di masyarakat yang lain itu tidak biasa digunakan. Jadi hal-hal seperti itu yang terkait ke etnis, kearifan lokal juga termasuk kearifan lokal. Adat budaya, Bu ya. Adat budaya. Jadi sirih juga, Bu ya. Sirih juga. Kenapa buat gigi ya? Kenapa dulunya mungkin masyarakat kita hanya mungkin taunya nenek moyang kita dulu makan sirih bagus untuk gigi dan segala macam. Tapi ternyata ketika diteliti, sirih memang bermanfaat. Orang dulunya tahu kan turun temurun. Ya, sama kayak luka pakai jaring laba-laba, Bu ya. Kenapa gitu, Bu? Jaring laba-laba emang mengandung apa, Bu? Jaring laba-laba tuh, Bu? Jaring laba-laba itu salah satu material kuat. Jadi itu mungkin bisa digunakan untuk percepatan luka tadi percepatan penyembuhan luka. Jadi banyak sekali. Yang sedang familiar juga, Bu ya. Kalau bagi ibu-ibu habis operasi kan gabus ya. Gabus, itu kan lagi booming 10 tahun akhirnya ya. Dulunya masa saya kecil ikan gabus tuh ternyata kurang booming lah tentang bagi mereka-mereka yang habis operasi harusnya makan ikan gabus. Dulu waktu saya kecil ikan gabusnya murah harganya, Bu. Sekarang ternyata itu udah dianjurkan kayak dokter Bu ya. Dan ternyata itulah dihasilkan kesimpulan itu dari biologi, Bu ya. Penemuan ternyata ikan gabus cocok lah bagi yang operasi, Bu ya. Jadi berawal dari tradisi turun-temurun. Kemudian diteliti, ternyata manfaatnya memang seperti itu. Nah, itu. Makanya ilmu biologi ini itu banyak sekali banyak sekali manfaatnya, banyak sekali yang bisa kita teliti dalam biologi. Nah, ada kebiasaan kalau tadi jaring laba-laba untuk luka, Bu. Waktu saya kecil, mungkin kawan juga kecil, kenapa daun pucuk ubi kalau kita tersalet tuh harus gigit untuk menghentikan darahnya, Bu? Memang pernah sempat Ibu pelajari nggak? Daun pucuk ubi. Kalau kita luka, kemudian tersayat, kita makan daun pucuk ubi, nanti ditempel di luka, Nah, itu ada ilmunya ada nggak, Bu? Ibu teliti gitu? Mengandung apa gitu, Bu? Jadi beberapa penelitian itu sudah dilakukan terkait daun pucuk ubi itu. Itu memang mengandung senyawa yang bisa membuat luka cepat kering jadinya. Untuk sementara, Bu ya. Untuk sementara jadinya tidak berdarah lagi dan itu
akhirnya bisa mempercepat proses luka. Berarti Ibu pernah ngalami dulu? Iya, waktu kecil dulu ya, karena saya juga, Bu. Iya, dari nenek-nenek kita iya, itu ambil pucuk ubi, gitu. gigit. Iya, nanti ditempel. Iya, ternyata Iya, betul. ada senyawa, Bu ya. Iya, ada senyawa menarik, kimia Bu. tertentu. Nah, iya. Berarti sebenarnya alam sudah tersedia, Bu ya. Tersedia, alam Tinggal tersedia. ilmu biologi untuk kita neliti ngandung apa. Betul. Ya. Menarik. Oke, semakin menarik teman-teman diskusi tentang biologi. Nah, saya ingin sedikit bertanya, Bu. Sewaktu prodi biologi hadir di Lancang Kuning, disetujui oleh kementerian, apa yang membedakan dengan prodi pendidikan biologi, Bu? Ini kalau secara sederhana satu pendidikan biologi, satu biologi, cuman beda kata. Nah, secara detailnya seperti apa, Bu? Oke, kalau di pendidikan biologi itu nanti mahasiswa akan mempelajari terkait hal-hal kependidikan ya. Iya, misalnya metode pembelajaran, kemudian kurikulum dan media pembelajaran, filosofi pendidikan seperti itu. Tapi kalau di prodi biologi itu kita tidak mempelajari hal-hal kependidikan. Memang murni kita mempelajari makhluk hidup. Makhluk hidup. Iya, itu saja. Berarti Ibu waktu S1 memang murni biologi? Iya, betul. S2 juga murni biologi. Oke. Berarti dosen-dosen yang di prodi biologi ini murni sarjana biologi, Bu? Iya, bidang ilmunya memang biologi murni. Kemudian yang mau saya tanya, Bu, kalau sarjana ekonomi SE, sarjana hukum SH, yang saya tahu, kalau sarjana biologi apa, Bu, bilangnya? SSI, sarjana sains. Kenapa sains, Bu, pakai ilmu pengetahuan? Kenapa nggak sarjana biologi SB gitu? Karena rumpun ilmunya sains. Rumpun ilmunya yang diambil. Jadi hal-hal terkait sains itu sains biologi, sains kimia, sains fisika, bahkan sains matematika pun tetap SI. SSI. Kimia SI juga. Iya, SSI juga, SSI. SSI. Saya pikir tadi SSI sarjana sastra Indonesia, sastra Islam gitu ya. Karena kemarin pas ada Pak Rektor menyerahkan SK bagi dosen-dosen yang akan mengajar di prodi biologi, saya perhatikan SSI, kemudian SSI, kalau MSI kan udah sering saya baca, saya dengar, tapi SSI ini ternyata sarjana sains. Oke, sobat muda Unilak, buat kawan-kawan atau teman-temannya atau saudara, sanak family yang menyukai tentang alam semesta, makhluk hidup, dan ingin kuliah, maka bisa lanjut di prodi biologi di Universitas Lancang Kuning yang saat ini, tahun ini sudah bisa menerima mahasiswa baru. Nah, ketika kita lanjut diskusinya, Bu, nah kalau untuk setelah sarjana S1, Bu, sudah bekerja, posisi kalau dalam pekerjaan kan ada middle, Bu ya, middle, low, leader. Nah, kalau sarjana biologi ini posisi-posisi yang agak bisa jenjang karirnya itu di apa saja, Bu? Apakah kepala labor, kemudian head research, prospek karirnya, Bu? Kan bagi mahasiswa yang masih baru selesai sarjana, tentu dia menempati posisi yang bawah dulu ya, jenjang karir gitu, Bu, prospeknya. Karena kan ini penting juga ya, karena seperti apa, Bu, prospek untuk sarjana biologi ini bisa posisi top manajemen lah gitu, Bu. Mungkin kalau dilihat dari sistem manajemennya, yang pasti di awalnya mungkin sebagai yang bawah dulu mungkin sebagai mungkin peneliti saja atau analis saja. Nah, nanti bisa selanjutnya itu dengan prestasi yang bagus, dengan kemampuan kita yang bagus, itu tidak menutup kemungkinan besar sekali peluangnya kita yang memimpin labornya, misalnya kepala labor ya, kepala labor, kepala riset. Berarti tetap ada jenjang karir, Bu ya? Tetap ada. Kepala bagian produksi misalnya. Kontrol ya? Kepala kontrol itu bisa, sangat bisa sekali. Artinya selama kita fokus, tekun, disiplin, bekerja dengan baik, pasti karir pasti bisa datang, Bu ya. Iya, betul. Nah,
Kemudian Ibu ketika sudah menjadi dosen, kemudian juga lanjut S2. Nah, apakah ada niat Ibu akan lanjut S3? Apakah sudah sedang S3 ini? Oke. Oke, gimana Bu? Untuk Ibu kan S1-nya biologi, S2 biologi, kemudian ternyata mengalihkan menjadi seorang tenaga pendidik, dosen. Nah, orang taunya kan biologi ya di labor, riset, ya kan, penelitian. Nah, Ibu ternyata mendharma baktikan sebagai dosen. Nah, untuk karirnya gimana Bu? Kalau untuk dari segi dosen, apakah Ibu sudah S3 atau belum? Nah. Oke. Belum ya, untuk S3 belum proses, belum daftar. Tapi itu insya Allah akan tahun ini? Lanjut, iya. Mungkin tahun depan. Tahun depan? Iya, tahun depan itu insya Allah akan lanjut S3 dan pastinya juga masih di bidang ilmu biologi. Biologi, rencana di mana Bu? Kembali lagi ke alma mater saya. Di Unan. Unan, oke. Betul. Lahir Ibu di mana Ibu? Saya lahir di Pekanbaru. Pekanbaru. Iya. Sri Wahyuni orang Jawa Bu? Iya. Namanya nama Jawa tapi bukan orang Jawa. Oh, bukan orang Jawa ya. Oh, lahir Pekanbaru Bu ya? Iya, lahir Pekanbaru. Berarti ngambil rencana di Unan juga Bu? Iya, rencananya di Unan. Sudah ada di S3 sana Bu untuk biologi? Sudah ada dan sudah terakreditasi baik sekali kalau tidak salah. Kalau S3-nya biologi, berarti di fakultas apa Bu? Atau di pastinya apa nama program prodinya? Fakultas MIPA. Matematika ya? Dan IPA. Matematika dan MIPA. Iya. Berarti biologi, kimia itu di? Iya, biologi, kimia, fisika, dan matematika. Masuk satu fakultas. Oke, mudah-mudahan lancar Bu ya. Amin. Niat S3-nya dapat beasiswa. Amin. Kemudian semangat untuk mengajar di prodi biologi. Kami mendoakan Ibu bisa sukses. Amin. Karena ini prodi baru. Bersama dengan prodi kimia, mahasiswanya banyak. Yang penting rasa penasaran, mudah-mudahan Ibu menularkanlah ke mahasiswa-mahasiswa barunya di Lancang Kuning. Nah, kemudian waktu sedikit saya tanya nih Bu, waktu S1, S2 ada dapat beasiswa nggak Bu? S1 ada, saya dapat beasiswa. S2 waktu itu tidak ada. S1 alhamdulillah ada. Berarti nanti Ibu ada kemungkinan prodi biologi ini masih dapat beasiswa? Ada, pastinya ada. Ya, dari Unilak itu kita banyak ya program-program beasiswa yang itu ada kuota-kuotanya untuk prodi-prodi, terutama prodi baru ini ya, biologi dan kimia. Iya. Makanya stimulus gitu Bu ya. Stimulus itu. Banyak ini program beasiswanya banyak sekali. Buat teman-teman keluarga, kami tekankan sekali lagi yang menyukai tentang biologi, makhluk hidup, anatomi, hutan, perairan bisa bergabung menjadi mahasiswa di program studi biologi. Oke Bu, terakhir ada kesimpulan atau yang ingin sampaikan terkait dengan prodi biologi ini? Baik, untuk adik-adik semua, ananda semua, jangan ragu-ragu lagi ya. Tekadkan yang kuat dan bulat, hati yang kuat dan bulat untuk gabung ke prodi biologi Unilak. Nah, karena di prodi biologi Unilak, insya Allah kita sama-sama akan sukses. Amin. Dan memiliki masa depan yang cerah. Amin. Ayo jangan ragu-ragu bergabung di prodi biologi Unilak. Terima kasih Bu atas bincangnya hari ini. Mudah-mudahan sukses selalu untuk S3 juga dapat beasiswa. Demikian kawan-kawan sobat muda Unilak atas perbincangan tentang prodi biologi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi informasi awal buat kawan-kawan, buat masyarakat di Riau dan lainnya untuk bisa bergabung memutuskan memilih prodi biologi, karena dimana kita ketahui setelah tamat SMA ada banyak pilihan yang mesti dipilih. Mungkin kawan-kawan belum dan sobat muda Unilak lainnya belum memutuskan, dapat bergabung di prodi biologi di Universitas Lancang Kuning. Sampai jumpa dan bertemu kembali di edisi bincang berikutnya dengan tema dan ragam yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.